Hai guys, selamat datang di channel ini. Hari ini aku mau ngebahas satu film yang bergenre horor. Film yang berjudul Daddy Girls ini dirilis pada tahun 2018. Oke, bagaimana alur ceritanya? Langsung saja kita simak. Seperti yang kita tahu, sosok ayah adalah seorang panutan yang berwibawa di dalam keluarga, yang dapat menjadi contoh baik terhadap anak-anaknya. Beda dengan ayah yang satu ini. Sosok ayah yang berada di film ini tidak mencerminkan sama sekali jiwa seorang sang ayah. Kalian pasti penasaran kan tindakan apa saja yang dia lakukan? Oke, langsung saja ke ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan adegan seorang gadis yang ingin mencoba bunuh diri. Dikarenakan cobaan yang dia dapatkan setelah ibunya meninggal dan perlakuan yang tidak senonoh dari ayah tirinya. Hampir setiap hari ayah tirinya membajak sawah miliknya sendiri. Dia yang sudah tertekan ingin sekali mengakhiri dirinya, namun sayang dia tidak memiliki keberanian untuk melakukan hal itu. Di setiap malam harinya mereka selalu mencari mangsa gadis-gadis yang berada di bar. Seperti biasa dia pun mengenalkan dirinya sebagai Zoe. Ia tidak pernah menggunakan nama aslinya saat memikat korban, dan ia selalu mengenalkan John ayah tirinya sebagai temannya kepada calon-calon korban. Setelah korban berhasil didapat, mereka pun cepat-cepat membawa korban pulang. Tanpa rasa curiga, calon korban pun langsung cepat dibawa John ke dalam kamar pembantaian. Gadis yang dengan mata tertutup ini dipoto sebelum dibantai, sambil John mengatakan selamat datang di neraka. Mendengar perkataan John, dia pun membuka mata dan melihat sekelilingnya. Di dalam ruangan itu terdapat banyak noda darah dan alat penyiksaan. Dia pun langsung bergegas membuka pintu, namun sayangnya pintu itu telah dikunci dari luar oleh Zoe. Scene berpindah di mana ada seorang polisi yang tengah melintasi jalan sepi dan melihat seorang gadis. Dan dia pun menawarkan tumpangan kepada gadis tersebut. Setelah itu mereka pun melanjutkan perjalanan. Di sisi lain, kembali kepada Zoe yang memasuki ruangan penyiksaan ayahnya. Zoe pun mendatangi wanita tersebut dan berkata, tidak akan ada yang menolongmu di sini. Dikarenakan Zoe tidak tega melihat penderitaan wanita ini terus-menerus disiksa oleh ayahnya, ia pun akhirnya menggantung gadis itu hingga tewas. Penderitaan gadis tersebut pun selesai. Namun sayangnya, John yang masuk ke dalam kamarnya dan melihat gadis itu telah tergantung dan tak bernyawa. Melihat hal itu, John pun marah besar kepada Zoe, karena harusnya gadis itu ia siksa dulu baru dibunuh. Karena perbuatannya, Zoe pun dihukum oleh ayahnya untuk menyincang-nyincang gadis tersebut agar dapat dibuang dan tidak ditemukan oleh polisi. Zoe hanya dapat mengikuti kemauan ayahnya dan tidak bisa membantah, hanya bisa menurut. Setelah Zoe melakukan hal itu, John pun merasa senang. Scene pun berpindah kepada Scott yang tengah menjalankan tugas menyelidiki kasus wanita yang banyak hilang secara misterius. Saat Scott sedang melakukan pekerjaannya, ban mobilnya pun dikempes oleh dua bocil FF. Scott yang kesal pun akhirnya berjalan dan mencari bantuan. Tibalah Scott di sebuah bengkel dan ternyata bengkel itu adalah miliknya John. Scott pun berkata bisakah ia mendapatkan bantuan dari John untuk menderek mobilnya yang tengah kempes. Akhirnya John pun mau membantu Scott dan menderek mobilnya hingga ke kantor. Di perjalanan tidak banyak terjadi obrolan yang mereka bicarakan. Karena John tahu Scott adalah seorang polisi, dia tidak ingin banyak menceritakan tentang dirinya. Scott yang melihat gerak-gerik John yang sangat aneh. Setibanya di kantor polisi, Scott pun menceritakan tentang John kepada dua rekannya. Akhirnya Scott pun memutuskan untuk mencari tahu latar belakangnya John dan profil tentang kehidupannya. Malam berikutnya, John dan Zoe memulai aksinya untuk mencari mangsa baru. Di bar tempat biasa mereka mencari korbannya. Zoe yang tengah asik berbincang dengan seorang bartender cantik di bar itu, akhirnya menyudahi obrolan mereka dan menuju ke arah John yang telah mendapatkan mangsa baru. Hati-hati ya mbak, bentar lagi kamu bakal jadi geprek. Setelah mereka usai minum-minum, mangsa baru mereka pun akhirnya berhasil dibungkus lagi. Dengan senangnya, korban tersebut tidak tahu bahwa dirinya akan disiksa dan dibunuh oleh John.
Seperti biasa, wanita itu disuruh menutup mata dan ikut ke dalam kamar dengan John. Setelah lampu dinyalakan, betapa kagetnya wanita tersebut saat dirinya disetrum dari belakang oleh John. Zoe yang tak tega hanya bisa mengintip dari luar pintu kamar ayahnya tersebut. Gadis itu terus John berikan siksaan demi siksaan, dan ia pun tidak pernah lupa untuk mengabadikan momen tersebut lewat foto yang akan dipajangnya di tembok kamarnya. Di kantor polisi, Scott dan rekannya terus menggali dan mencari tahu siapa sosok John sebenarnya. Dengan cepat mereka langsung mendapatkan semua data tentang John. Mereka mengetahui ternyata John dulunya adalah seorang marinir dan ia diberhentikan karena adanya masalah. John juga pernah menikahi seorang wanita hanya berselang 2 tahun dan akhirnya wanita itu mati ditemukan bunuh diri. Dan ditemukan juga fakta bahwa John memiliki seorang anak perempuan dari mantan istrinya tersebut. Mereka pun mencari tahu siapa sosok anak John sebenarnya. Zoe yang terlihat murung mengatakan kepada John bahwa ia ingin keluar sebentar, namun John tidak membolehkan dia pergi sendiri. John yang ingin keluar sebentar menemui wanita yang masih ia sekap. Dia pun menambahkan tali di leher wanita itu agar dia tidak bisa kabur saat John pergi nanti. Wanita itu terus menangis dan meminta John agar melepaskannya, namun sayang John tidak peduli. Zoe yang tahu kalau John pergi keluar, dia pun pergi sendiri ke bar tempat biasa mereka mencari mangsa. Pada saat itu suasana masih sore, jadi bar itu masih sepi dan hanya ada Zoe dan bartender cantik ini. Ia pun menanyakan kepada Zoe mengapa kau cepat datang kemari. Belum banyak obrolan yang terjadi, John pun datang dan menghampiri Zoe. Dia pun berkata mengapa kau bisa pergi tanpaku. Sesampainya di rumah, John pun memulai lagi aksi kejinya untuk menyiksa wanita tersebut. Zoe hanya bisa menatap dari luar lubang pintu tersebut. Dikarenakan Zoe sudah sangat depresi, dia pun mengeluarkan pistol. Dia membagi 2 foto dirinya dan ayahnya. Dia memilih siapa yang akan ia bunuh, ayahnya atau dia akan bunuh dirinya sendiri. Dia pun memainkan permainan tang ting tung untuk memilih ayahnya atau dirinya lah yang akan terbunuh. Akhirnya Zoe memilih ayahnya. Dia pun mendobrak pintu kamar ayahnya dan menodongkan pistol itu. Namun sayang sekali John sama sekali tidak takut dan berkata, "Cobalah jika kau berani." Namun sayang sekali Zoe sama sekali tidak memiliki nyali untuk membunuh ayahnya itu, dan lebih memilih membunuh wanita itu agar penderitaan wanita itu cepat terselesaikan. Setelah mengeksot wanita tersebut, Zoe pun merasa menyesal mengapa dia melakukan hal itu terhadap wanita tersebut. Dan Zoe pun meninggalkan kamar ayahnya. Kembali ke Scott. Scott pun masih penasaran akan siapa sosok anak Joe sebenarnya. Dia pun mendatangi sekolahnya Zoe. Dan Scott pun menemukan fakta bahwa Zoe itu bernama Claude Brand. Kayak nama roti ya guys ya. Setelah Scott mengetahui identitas Zoe sebenarnya, dia pun semakin curiga kepada bapak dan anak ini. Karena yang Scott tahu, Zoe adalah pacarnya John, bukan anaknya. Saat Zoe sedang mencuci muka, Zoe pun didatangi oleh arwah wanita yang ia bunuh tadi. Betapa kagetnya Zoe melihat tampilan wanita itu yang berwujud menyeramkan. Zoe pun langsung lari keluar rumah. Dia pun mengeluarkan semua isi perutnya. Dia mual dan muntah-muntah saat melihat wajah arwah tersebut. John yang di luar tengah menyincang-nyincang jasad wanita tersebut datang dan menghampiri Zoe. Siang harinya, Zoe dan John pun pergi berbelanja stok makanan mereka yang telah habis. Zoe yang tengah melamun, dia berhayal dan melihat halusinasi ibu dan dirinya saat ia masih kecil. Tanpa John sadari, Scott telah membuntuti mereka dari tadi. Dengan cepatnya, John pun menghampiri Zoe. John pun kaget dengan pemandangan tersebut. Dia pun buru-buru memanggil Zoe dan membawa Zoe pulang. Di dalam mobil, John pun berkata ada yang aneh dengan polisi itu. Untuk sekian kalinya, John dan Zoe mencari mangsa baru di bar tersebut.
John pun melirik seorang wanita yang tengah duduk sendiri. Dia berkata kepada Zoe apakah kita bisa mendapatkan wanita itu. Dan akhirnya John pun mendekati wanita itu dan berbincang-bincang. John pun memasukkan obat tiur ke dalam minuman wanita tersebut agar mudah mereka bungkus kembali. Udah kayak gorengan ya. Scott yang sedari siang telah membuntuti John dan Zoe akhirnya menemukan mereka berdua. Di sini Scott sudah mulai curiga kepada mereka, apalagi di saat mereka mengangkut seorang wanita masuk ke dalam rumahnya. Dari ekspresi Zoe, dia sangat tidak tega sebenarnya, tapi bagaimana dia telah terlanjur menjadi budak ayahnya. Scott yang terlalu fokus mengendap-endap di luar, dia tidak menyadari bahwa kakinya telah menginjak jebakan binatang. Scott yang tengah berusaha melepaskan jebakan itu namun gagal. Di dalam rumah, John yang telah bersiap-siap untuk menyiksa wanita tersebut. Dan dia mengatakan, "Apa kau siap bermain denganku, cantik? Aku akan mengirimmu ke surga." Zoe pun menyadari keberadaan Scott dan mencoba berniat membantu Scott. John pun keluar dan melihat mereka berdua. Tanpa John sadari, keberuntungan berada di pihak wanita tersebut. Korban John berhasil lolos dari ikatannya. John yang kembali dan melihat tawanannya telah hilang, dia pun mencari gadis tersebut menggunakan senapannya. Gadis yang sedari tadi bersembunyi di balik pohon akhirnya dapat menancapkan pisau saat John lewat di depannya. John yang kesakitan, dia pun mencari Zoe untuk meminta bantuan untuk pergi mengejar wanita tersebut. Namun sayang, Zoe yang telah muak. Tepat di belakang John, gadis tersebut pun kembali untuk membalaskan dendam. Dia mengarahkan gergaji sensonya kepada John, dibantu oleh Zoe yang telah memiliki keberanian. Dia pun menodongkan pistol kepada mereka berdua. Di sini dia dihadapkan kepada dua pilihan lagi, dan akhirnya Zoe berani menembak John sampai dia terduduk dan tak bernyawa. Zoe pun akhirnya terbebas dari John. Dia pun menangis, tapi bukan karena menyesal, melainkan dia merasa sangat lega. Dan untuk melengkapi dendamnya, dia pun mengambil sebelah pisau dan menggorok lehernya John. Asli ini udah dendam banget ya si Zoe. John pun akhirnya mati di tangan Zoe. Setelah Zoe tidak memiliki siapapun, dia pun mencoba berniat untuk membunuh dirinya. Tapi niat itu terhenti karena dia berpikir dia telah terbebas dari ayahnya. Dia pun akhirnya bekerja sama dengan gadis tersebut. Dia membasmi para laki-laki yang suka menyakiti perempuan, memperkosa. Zoe dan wanita itu akhirnya meneruskan pekerjaan ayahnya, namun dengan misi yang berbeda. Jika ayah Zoe membunuh tanpa alasan yang jelas hanya untuk kesenangan belaka, Zoe dan wanita ini membasmi para laki-laki hidung belang yang ada di tempat-tempat mereka. Dan film pun selesai. Oke guys, sebelum itu gue berterima kasih banget kepada kalian yang udah nonton video ini dari awal hingga akhir. Gue minta maaf jika video ini masih banyak kurangnya. Jikalau kalian memiliki film-film bagus untuk direview, boleh langsung komen di bawah. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Gue Ananda cabut, thanks banget.